Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eko Setiawan, Siti Halimatus, Irna Krisnia, Devi Ella Safitri, serta Alfi Irsyad akan mempresentasikan mengenai desain produk dan jasa. Konsep produk atau jasa. Pertama, kita menentukan sesuatu apa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sesuatu tersebut dapat berupa barang atau jasa. Selanjutnya, pelanggan membeli kepuasan, bukan produk, barang, atau jasa, ataupun suku cadang. Seleksi produk atau jasa. Seleksi produk atau jasa adalah kegiatan pemilihan produk atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan. Nah, strategi seleksi produk atau jasa terdiri dari 3. Yang pertama, fokus pada produk atau jasa yang berpotensi memaksimalkan keuntungan. Kedua, menghubungkan keputusan produk atau jasa dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk. Dan terakhir, fokus pada terciptanya keunggulan bersaing bagi perusahaan. Faktor-faktor seleksi produk atau jasa. 1. Nilai guna dari produk atau jasa. 2. Kemungkinan perkembangan produk atau jasa. 3. Fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. 4. Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Proyeksi permintaan produk atau jasa. 6. Proyeksi penjualan industri. 7. Proyeksi penjualan perusahaan. 8. Potensi keuntungan produk atau jasa. 9. Jalur distribusi. 10. Posisi persaingan. 11. Potensi peningkatan penjualan, serta yang terakhir siklus hidup produk atau jasa. Faktor pengembangan produk atau jasa. Yang pertama, perubahan ekonomi. Perubahan perekonomian dalam suatu negara turut mempengaruhi keputusan dari seorang manajer termasuk pengembangan produk atau jasa. Perubahan perekonomian dalam suatu negara bisa terjadi mungkin karena faktor pandemi, bencana alam, dan lain sebagainya. Kedua, perubahan sosiologi dan demografi seperti jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kuantitas serta kualitas dari produk yang diproduksi. Keempat, perubahan politik atau peraturan. Kelima, perubahan-perubahan lain, antara lain dinamika pasar, standar profesi, pemasok, serta penyalur. Komponen produk atau jasa. Yang pertama, merek atau nama. Merek bermanfaat sebagai penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang lain. Manfaat lain dari merek adalah sebagai representasi atau reputasi produk dan dapat menambah nilai dari suatu produk sehingga akan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, ide produk atau jasa. Terdiri dari fisik atau tampilan dari suatu produk, fitur atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu produk, serta tingkat kualitas layanan atau garansi. Yang terakhir adalah kemasan. Kemasan menitik beratkan pada proses perancangan dan produksi wadah atau pembungkus untuk sebuah produk. Fungsinya adalah untuk menyimpan dan melindungi suatu produk. Kemasan yang terkesan unik dan menarik dapat menarik minat seseorang sehingga konsumen akan membeli suatu produk dengan kemasan yang unik. Teknik brainstorming adalah teknik untuk membangkitkan ide kreatif pada subjek khusus, umumnya dalam bentuk tim, hingga menghasilkan keputusan produk atau jasa yang baru. Nah, sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada memahami pelanggan, perubahan ekonomis yang menyebabkan meningkatnya kemakmuran jangka panjang, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik atau peraturan, serta perubahan lain yang dapat muncul melalui kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor. Yang selanjutnya yaitu kriteria produk atau jasa baru. Dari kriteria produk atau jasa baru ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, terdapat perubahan-perubahan kecil dari produk atau jasa. Yang kedua yaitu terdapat perubahan total dari produk atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga yaitu produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain namun belum dipasarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu produk atau jasa yang tidak atau belum diproduksi di dalam negeri namun sudah dipasarkan di luar negeri. Yang terakhir yaitu produk atau jasa yang sama sekali belum pernah diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya yaitu pengembangan produk atau jasa. Pengembangan produk atau jasa yaitu
penelitian terhadap produk atau jasa yang sudah ada untuk dikembangkan lebih jauh agar mempunyai tingkat kegunaan yang lebih tinggi dan disukai oleh konsumen atau pelanggan. Di bawah ini terdapat tahapan-tahapan pengembangan produk atau jasa, yaitu ide dari banyak sumber, kemampuan untuk merealisasikan ide, permintaan pelanggan, spesifikasi fungsional dan spesifikasi produk, pengkajian ulang desain dan tes pasar, perkenalan pada pasar, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian desain jasa. Jasa memiliki karakteristik yang unik untuk didesain. Desain dan penyerahan produk jasa melibatkan interaksi dengan konsumen atau pelanggan. Berikut pertimbangan desain jasa, yaitu lini pelayanan yang ditawarkan, selanjutnya ketersediaan pelayanan dan tingkat pelayanan, dan yang terakhir garis tunggu dan kapasitas pelayanan. Selanjutnya strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini melibatkan dua cara, yaitu strategi pengembangan internal dan yang kedua strategi pengembangan eksternal. Strategi pengembangan internal yaitu migrasi produk yang ada, selanjutnya perbaikan terhadap produk yang ada, dan yang terakhir pengembangan produk baru secara internal. Dan selanjutnya strategi pengembangan eksternal yaitu aliansi, joint venture, dan membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Daur hidup produk. Di dalam daur hidup produk ini terdapat yang pertama itu tahap perkenalan, dan yang kedua tahap pertumbuhan, selanjutnya tahap kedewasaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.